Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi di pembelajaran tematik tema 3, subtema yang ketiga, pembelajaran yang keempat. Nah anak-anak, hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk belajar di pembelajaran yang keempat. Siapkan buku tema dan buku LKS kalian dan alat-alat tulis kalian untuk belajar di rumah ya. Nah anak-anak, sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita wajib berdoa terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah teks doa Bapa kami. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa, kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak. Nah sekarang kita akan melihat materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah materi yang pertama kita akan belajar tentang kewajiban menjaga lingkungan. Kemudian materi yang kedua itu tentang laporan wawancara yang baik. Nah, anak-anak, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kalian buka buku LKS-nya ya, buku kalian yang kecil. Nah, kalian buka itu di halaman 88. Nah, kita akan belajar tentang kewajiban menjaga lingkungan. Nah, anak-anak, lingkungan menjadi tempat hidup semua makhluk hidup termasuk kita ya. Kita adalah makhluk hidup ya. Nah, di sini seperti yang dicontohkan bahwa makhluk hidup itu adalah manusia, kemudian tumbuhan dan juga hewan. Jadi lingkungan itu adalah tempat tinggal kita, manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, lingkungan itu merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari diri seorang manusia dalam bersosialisasi atau dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bersosialisasi. Jadi, di lingkungan itu ya kita tidak dapat terlepas dari orang lain. Ya, kita akan bergaul dengan orang lain di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, manusia memiliki kewajiban terhadap lingkungannya. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, bahwa di mana ada hak, maka di situ kita akan menjalankan kewajiban. Jadi keduanya itu harus dijalankan secara bersamaan atau secara seimbang, ya. Nah, itu tentang hak dan kewajiban. Nah, kemudian di sini manusia memiliki kewajiban terhadap lingkungannya. Nah, kewajiban tersebut sangat erat kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan oleh manusia. Nah, di sini manusia memiliki beberapa kewajiban terhadap lingkungan yang harus dijalankan. Yang pertama itu adalah memelihara kebersihan lingkungan. Nah, itu bisa kita lakukan contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian melakukan gotong royong atau kerjasama bersama masyarakat yang tinggal di sekitar tempat tinggal kita. Kemudian mengolah sampah dengan baik dan benar. Nah, jadi sampah ini tadi bisa diolah menjadi misalnya kalau dulu ya Ibu pernah waktu Ibu masih PPL dulu ya. Nah, Ibu pernah belajar membuat tas, kemudian kotak pensil ya, kemudian topi, kemudian baju. Nah, itu menggunakan sampah, bahan-bahan sampah ya. Nah, bahan-bahan sampah itu contohnya seperti bungkusan es, misalnya es nutrisari, kemudian marimas, kemudian teh sisri, kemudian ada pop es dan lain sebagainya. Nah, dulu Ibu pernah membuat tas dari olahan sampah tersebut. Jadi sampah itu bisa kita olah dengan kreativitas kita
masing-masing ya. Nah, kemudian menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, maksudnya di sini teknologi yang kita gunakan itu tidak mengeluarkan misalnya polusi udara ya. Nah, itu yang bisa mencemari lingkungan. Seperti misalnya kita menggunakan kendaraan yang mengeluarkan asap yang bisa menyebabkan terjadinya polusi udara ya. Nah, kemudian mengurangi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kualitas udara kotor. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di bagian 3 ya. Nah, jadi ini adalah termasuk ke dalam teknologi yang ramah lingkungan ya. Jadi kita bisa mengurangi kendaraan yang dapat menyebabkan kualitas udara itu kotor, misalnya seperti kendaraan yang banyak mengeluarkan asap. Nah, kemudian tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan ya. Jadi di sini kita menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan kita dan secukupnya ya. Nah, itu tujuannya agar sumber daya alam tersebut tidak mengalami kepunahan. Nah, kemudian kalian buka lagi di buku LKS-nya halaman 89 ya. Itu ke pembelajaran maksud Ibu pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang laporan wawancara yang baik. Nah, laporan wawancara yang baik itu dibuat berdasarkan kenyataan ya, atau keadaan yang terjadi ya. Nah, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, kata-kata yang diucapkan narasumber itu hendaknya ditulis apa adanya, atau maksudnya itu ditulis sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh narasumber lewat kegiatan wawancara tadi. Jadi kita tidak boleh menambahkan informasi lain selain informasi yang diberikan oleh narasumber tersebut ya. Jadi laporan hasil wawancara itu harus ditulis dengan kalimat yang jelas, kemudian kalimat yang benar. Nah, sehingga akan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat ya. Nah, kalimat yang demikian itu disebut dengan kalimat efektif. Nah, anak-anak, apa itu kalimat efektif? Nah, perhatikan. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang berisikan gagasan pembicaraan atau penulis yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Nah, hemat dalam pemakaian atau pemilihan kata-katanya itu jelas, atau menggunakan kata-kata yang jelas, kemudian kata-kata yang mudah dipahami oleh orang dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku atau yang tepat ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kalimat efektif ya. Jadi di sini dia menggunakan atau berisikan gagasan yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca yang membaca hasil laporan wawancara yang sudah ditampilkan tadi.